Gorengan tadi. Iya. Sayang kayak gitu mana? Kau nak makan ikan apa nak makan ini? Iya, makan ikan yang kita. Nah, pisang molen. Sini pancing. Nah, kan habis kan? Aku besarnya kayak. Iya. Ya, Oke. itu. Ini makan. Ah, tarik kan? Oh. Dak galak. Dak galak dia. Ini cek. Kawalan gerot nih ikan talang aurin nih. Jauh dari Palembang mancing sini nih. Mengarahkan. Nah, yang barisan ikan. Nah, lu pas talang aurin enggan dia. Enggak dia. Ah, lagi gerot ya, dah. Nah, merasa nah ini dia. Tahu. Bismillah dulu cek. Diam dulu. Nah, kan tariknya kan? Nah, dapat ini asli ini.
ada berita yang cukup membanggakan ini dari SMK Negeri 6 Palembang, karena SMK 6 ini tahun ini bakal jadi tuan rumah konferensi internasional dan akan menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dalam ALCAP Cooperation Project International Conference Online. Nah itu dia tadi berita dari Metropolis, dan juga jangan lupa nih di bawah ada agenda weekend, misalnya macet bicek nak jalan-jalan ke mall, ini ada agendanya, dan juga di sini ada rekomendasi tempat buka puasa favorit karena kita hari Selasa lah masuk bulan puasa nih, jadi pada nak bergalau ya. Dan jangan lupa juga nih Mang Cek Teddy, Cak Biaso ini tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi dimanapun berada, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Itu dia Mang Cek Teddy, kalau misalnya kita nak tahu berita selengkapnya, Mang Cek Bicek yang di rumah, langsung bae beli Koran Sumatera Express edisi hari ini di outlet-outlet terdekat. Cek itu. Betul sekali. Kalau tadi sudah memasuki informasi yang telah ada di Koran Sumatera Express pada pagi hari ini, kita langsung bae masuk ke informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi Halo Palembang ya, Bicek. Oke. Nah ini kan terkait dengan memang hampir kita sudah mau memasuki bulan suci Ramadan nih Bicel. Kita tuhnya bulan suci Ramadan itu banyak sekali pahala-pahala dan ganjaran positif yang bakal diinjokkan sama Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk umat Islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu selalu ada pahalanya. Nah, ini salah sikonya ada kegiatannya itu baca Al-Qur'an nih. Ada metode yang pacak ngajar ke Mang Cek Bicek ini yang belum bisa baca Al-Quran atau yang sudah bisa baca Al-Quran tapi baca Al-Qurannya jadi lebih manis lagi. Nah metode apanya itu, payo kita jingga informasinya sama-sama. Bagi umat muslim, pemahaman akan Al-Quran itu sangatlah penting. Namun ada sebagian masyarakat yang belum memahami, bahkan ada juga yang sama sekali tidak bisa baca Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran BWA punya inovasi sama program wakaf Al-Quran sekaligus pembinaan masyarakat, di mana dengan metode anyar ini, metode Abyan, dalam waktu 2 jam masyarakat pun pacak baca Al-Quran secara gratis. Menurut Ustadz Hasim Mustafa, selaku pembina di Indonesia Ngaji BWA, program ini dilaksanakan untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia, tidak terkecuali kota Palembang. Jadi tempat persinggahan para tim tepatnya di Kelurahan Pelaju Ulu sama Macan Lindungan. Dalam mengajar ke bagaimana dengan metode cepat, para masyarakat dapat paham sama mampu membaca Al-Quran. Seperti apa Pak metode baru ini Pak kita dalam mengajarkan dalam pemahaman Al-Quran ini Pak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Indonesia Ngaji BWA, Badan Wakaf Al-Quran Jakarta. Kita keliling ke berbagai daerah dan alhamdulillah kita singgah di kota Palembang, salah satunya di Kelurahan Pelaju Ulu. Ya, alhamdulillah kita diberikan fasilitas selama Lurah untuk memberikan pembelajaran metode cepat baca Quran, yaitu metode Abyan. Jadi ini ada dibandingkan dengan beberapa metode, ini metode yang relatif lebih mudah dan sederhana, sehingga ini membantu para kaum muslimin di berbagai. Program ini disambut baik oleh masyarakat kota Palembang. Salah sikoknya Dion, seorang mu'alaf yang jauh-jauh cuma untuk memperdalam ilmu agama. Dirinya ngatoke sangat buta akan Al-Quran. Namun dengan tekad yang kuat, dirinya yakin mampu bisa baca sama memahami Al-Quran. Belajar dalami agama lagi Pak. Jadi di sini kita sudah niat ya memang pengen memperdalam ilmu agama lagi mungkin. Iya. Mungkin sebelumnya tuh mungkin pernah nggak kita pernah belajar Al-Quran nggak? Udah lama sih tidak. Dulu pernah tapi ya. Pernah ya. Tapi udah lupa semua nih sekarang. Udah lupa semua Pak. Mungkin berharap apa harapan kita mungkin dengan perhitungan hari ini mulai belajar Al-Quran nih, mungkin harapan kita ke depan mungkin dilancar kan. Kata-kata kita tadi mengenal panjang pendeknya. Dengan program ini diharapkan mampu melahirkan para hafiz yang kagetnya bakal dikirim ke beberapa daerah sehingga kagetnya mampu mendiri ke kampung Al-Quran di pelosok negeri. Irawan, Pal TV. Nah itu tadi Mang Cek Bicek metode Abyan yang salah sikonya paca selama 2 jam itu paca baca Al-Quran yang Indonesia Ngaji dengan distribusi ke Al-Quran sama ngeberantas butuh aksara Al-Quran yang salah sikonya ini kita
kasih atensi bahwa Kota Palembang yang terpilih untuk dikunjungi oleh BWA itu dewe, Cek Oki. Jadi sebuah kebanggaan juga itu Betul. Macek Teddy ya. Nah, kita beralih dari berita yang sudah Macek Teddy bacokan tadi. Ini kita beralih ke tradisi yang ada di Palembang. Ini katanya ada tradisi biasanya namanya ziarah kubro atau dikenal dengan ziarah kubur, adalah tradisi yang dilakukan warga Palembang jelang bulan Ramadan. Nah, tapi karena ini hari kita masih dalam masa pandemi, jadi ziarah kubro pun ini tidak kati untuk Ramadan tahun ini Macek Teddy. Ini dia berita selengkapnya. Ziarah kubro atau yang dikenal sebagai ziarah kubur merupakan tradisi yang dilakukan warga Palembang jelang bulan Ramadan. Biasanya, kegiatan ziarah kubro ini dilakukan untuk memperingati 10 hari terakhir bulan Sa'ban atau 10 menjelang bulan puasa. Masyarakat Muslim di Palembang menganggap ziarah kubro sebagai kewajiban. Selain bertemu keluarga yang masih hidup, ziarah kubro juga dilakukan untuk mengunjungi makam keluarga atau alim ulama yang sudah wafat. Habib Mahdi Muhammad Syaham jelaskan ziarah kubro ini merupakan suatu anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW, di mana tradisi ini dianggap sebagai resep lepas dari masalah. Karena semasa Rasulullah hidup, Rasulullah galak datangi makam-makam wong soleh. Ziarah kubro tidak cuma datangi makam wong-wong penting dalam syiar Islam di bumi Sriwijaya, tetapi ziarah kubro juga mendatangi makam-makam keluarga. Namun sangatlah disayangkan, dikarenakan situasi Mainiari masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka ziarah kubro di Palembang yang biasanya kerap jadi perhatian masyarakat, beribu-ribu wong yang hadir, yang tidak cuma dari Indonesia, bahkan dari luar negeri. Acara ziarah kubro pun ditiadoke. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi massa dalam jumlah besar. Walaupun demikian, Habib Mahdi mengimbau sama masyarakat untuk tetap berziarah ke makam-makam wong tua, wong-wong soleh, walaupun dalam kondisi yang terbatas dan tidak dilakukan secara massal, serta dengan standar penerapan protokol kesehatan. Okta Alparizi, PAL TV. Menggunakan masker, menjaga jarak dan lain-lain sebagainya, walaupun terkadang di lapangan ada beberapa kendala, tapi alhamdulillah sampai hari ini kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, sukses, dan tidak ada masalah, tidak ada kendala. Dan ini juga sebagai salah satu wasilah kita, sebagai salah satu cara kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengangkat wabah. Imbauan saya kepada masyarakat, tetaplah berziarah kepada orang tua, tetap berziarah kepada orang-orang soleh, tetap berziarah ke pemakaman-pemakaman para aulia, para ulama, walau dengan kondisi yang terbatas. Dengan kondisi yang terbatas, seraya terus memohon kepada Allah Ta'ala agar wabah ini segera berakhir, agar musibah ini segera bisa kita lalui, dan yakinlah bahwa badai ini pasti. Nah, kalau jingok tadi footage-nya video dari Poco pakai drone itu rame nian, rasanya Betul. kita juga sebagai umat muslim terharu jingoknya ya, pengen juga segera kita bisa rame-rame cek itu. Dan kangen juga ya Cek Oki yo Iyo. ngelakuin kegiatan tersebut yo. Bener, mengunjungi makam keluarga kita yang sudah ada kate, tapi karena emang kondisinya cak ini, ya tidak apa-apa dipending dulu. Yang penting Betul. adalah kita tidak bakal ngerti doa kita sama keluarga yang sudah ada itu Cek tadi ya. Betul sekali, tapi memang walaupun kita tidak bisa rame-rame Cek Oki, kegiatan tersebut masih tetap bisa dilakukan dengan dewe-dewe disarankan untuk tidak beramai-ramai. Nah ini Cek Oki, terkait dengan cuaca yang di Sumatera Selatan memang sudah sangat tidak jelas ya Cek Oki. Kapan hujan, kapan terang ya kan? Mencak hubungan beda jelas ya. Betul sekali. Nah ini kita ada informasi mengenai sejumlah desa di Oki terendam banjir karena cuaca yang tidak jelas pada musim kali ini. Nah, ayo kita jinggo informasinya sama-sama. Diduga karena goyoran hujan pada daluari, ngebuat aliran sungai di Kayu Agung meluap, sehingga ngebuat sejumlah desa di Kayu Agung Oki terendam banjir. Tidak cuma itu baik, banyu banjir sudah masuk ke rumah warga, sehingga ngebuat warga harus tidur di pucuk gendangan banyu. Beruntung tidak segala rumah warga yang digendangi banyu dalam sedesa ini.
sehingga warga masih dapat mengungsi ke rumah tetangga yang tidak digenangi banyu banjir. Dengan kondisi ini, ngebuat aktivitas warga cukup terganggu. Aktivitas sehari-hari untuk kebutuhan rumah terpaksa terhenti. Warga berharap adanya bantuan dari pihak pemerintah terkait untuk meringankan beban bagi warga yang terkena banjir. Anak 1 bulan. Apa Bu penyebab banjir ini Bu? Dia tahu juga. Apakah di sini sering hujan Bu? Iya. Sering. Dak balik banyu le bawah ni kan. Oh, emang setiap tahun pasti banjir ya di sini? Dak. Terus ada Tahun inilah. Oh, tak baru tahun ini lah Bu Iya, banjir. kalau cak kita tahun ada yang sudah dulu nah. Di Nyong juga yang SE dengan itu. Kenapa ada kebun sawit? Udah lama ya Bu? Sudah lama, sudah berapa puluh tahun sudah. Apa Bu penyebab banjirannya Bu? Kena di keduk-keduk itu dia ke apa jadi jalur-jalur itu. Jadi dibuat tempat apa-apa jadi banyu tidak bisa turun. Mulai banjir. Iya, ujung bulan 3 mulai banjir. Apa Bu penyebab banjirnya Bu? Apa sering hujan? Apa? Biar ada hujan dia, banjir masih naik. Minta hujan tambah banjir ya. 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 Awak lagi timbul tak sehat, mencari banyu terus. Ahmad Romawi, PAL TV. Nah itu tadi Mang Cebice informasi yang ada di Kayu Agung, di mana sejumlah desa yang ada di Kayu Agung itu terendam banjir akibat hujan yang mengguyur kota Kabupaten Kayu Agung itu dewe. Jadi memang kita harapkan semoga banjir tersebut itu cepat surut dan pemerintah pun cepat tanggap untuk menanggulanginya ya Cek. Oke. Nah, jadi Mang Cebice jangan kemana-mana karena setelah yang siko ini, setelah yang lewat ini kita bakal ngobrol dan sharing-sharing bareng dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, tetap di Halo Palembang. Sisi ruang batinku hampa rindukan padi tercipta nelangsa menabur sukma terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan ini tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai penting makan. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan Belum makan? Belum makan. Bayu kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's Let's go. Makan Yai. Puji kau orang kaya mati. Makan TV ini baik. Nak lawa yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah, Besarnya di rumah kau tidak pendek betul ya puluh orang kaya. Makan dulu. Iya. Gratis. Tak pandai Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Wah. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Sikok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget ya. Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan dibayar. Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo
Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Saksikan Ciawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Masih cukup labilnya kalangan generasi muda, bikin mereka lebih gampang dimasuki yang namanya berbagai paham. Di antaranya ialah radikalisme. Paham ini tentunya bikin kalangan generasi muda jadi pacak terpancing, sehingga mereka pun melakukan aksi-aksi yang langgar aturan negara. Masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda ini dewek, liwat dari media sosial yang ini cukup gancang berkembangnya. Sehingga buat ngatasi masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda itu, Polda Sumatera Selatan bakal melakukan pengawasan terhadap namanya media sosial dengan memanfaatkan patroli cyber yang ada di Polda Sumatera Selatan. Untuk kalangan yang anak-anak muda, ya kita akan melakukan pengawasan khususnya juga di dunia maya. Kita memanfaatkan patroli-patroli cyber yang ada di Polda Sumsel untuk mengawasi kegiatan-kegiatan di media sosial khususnya. Dengan pengawasan yang dilakukan, tentunya diharapkan pemahaman tentang radikalisme di kalangan generasi muda Sumatera Selatan pacak teratasi, sehingga mereka tidak terpancing meloi aliran yang tak keruan. Firman Hidayat, PAL TV. Nah, tadi itu adalah berita dari seputar radikalisme yang sekarang sedang marak ya. Kalau kita jingok emang Cik Teddy, kalau soal radikalisme memang ado ilang, Cik itu. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal paham radikalisme ini dan juga Cak Manoh untuk mencegah pemuda tentunya untuk terhindar dari namanya paham radikalisme. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama ini ada Bapak Kombes Pol Ratno Kuncoro SIK MSI selaku Direktur Intelkam Polda Sumsel. Selamat pagi Pak. Boleh disapa Pak? Masyarakat Selamat pagi para pemirsa PAL TV sekalian. Apa kabar Pak? Hah? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang kedua kita sudah ada Bapak Mas Agus Syaipul Padli. Katanya sih nak dipanggil Kak Padli bae, yang merupakan anggota DPRD Sumsel sekaligus tokoh pemuda. Selamat pagi Kak Padli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Semangat pagi. Kita hari ini bakal ngobrol soal Cak mana sebenarnya paham radikalisme ini ya, Kak dan juga Pak Ratno itu. Nah ini kalau kita ngomong soal ini Mang Cebija soal paham radikalisme ini ada narasumber kita Pak Ratno di mana beliau juga merupakan salah satu penegak hukum yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Ini langsung baik kita tanya nih, apa sih paham radikalisme itu Pak Ratno? Bisa dijelaskan? Ya terima kasih, saya mengapresiasi Palembang TV karena mengundang dari Polda Sumatera Selatan untuk ada di acara Bincang Pagi ini. Mungkin tidak ada salahnya kita membahas dulu, menyampaikan informasi kenapa sih radikalisme sekarang lagi tren untuk menjadi pembicara masyarakat. Tidak terlepas kaitannya dengan kasus yang terjadi pada tanggal 28 Maret yang lalu, di mana ada sepasang suami istri yang melakukan
bom bunuh diri di Gereja Katedral di Makassar. Kemudian yang kedua adalah 4 hari kemudian terjadi kasus seorang perempuan ya umur 23 tahun yang melakukan aksi menyerang Mabes Polri, dan kemudian dari hasil penelitian dilakukan oleh pihak kepolisian dari Densus 88, kemudian juga dari BNPT, diketahui bahwa semuanya terjadi karena mereka terpapar dengan paham radikal. Paham radikal adalah paham di mana menganggap bahwa perlu ada suatu perubahan secara sosial dan politik kondisi di suatu negara secara drastis, terasa radikal, dan tidak jarang menggunakan aksi-aksi kekerasan yang sampai berkembang menjadi aksi teror. Dan tentunya kalau dari pihak kepolisian melihat munculnya radikal ini tidak serta-merta. Ada yang pertama adalah namanya intoleransi. Jadi sikap yang menganggap kelompok yang lain yang berbeda keyakinan, yang berbeda suku, yang berbeda paham itu harus diperangi, kemudian menyampaikan ketidaksukaan, dan dari situ apabila ditangani menjadi paham radikal dan apabila disertai dengan tindakan kekerasan akhirnya berujung menjadi kasus terorisme yang beberapa lalu sudah terjadi. Gitu. Berarti sebenarnya ini paham ini adalah sebenarnya ingin sesuatu tuh jadi homogen gitu ya Pak, tapi dengan cara yang salah tadi, kekerasan tadi begitu ya Pak? Iya. Nah kalau untuk di wilayah Sumatera Selatan Dewe nih Pak Ratno, tadi kan kalau Pak Ratno sudah berbicara mengenai kejadian yang ada di wilayah Makassar nih Pak Ratno. Apakah paham radikalisme di Sumatera Selatan ini banyak atau bagaimana Pak Ratno, ataukah sudah marak di wilayah Sumatera Selatan atau seperti apa? Ya, dari hasil yang dikerjakan oleh Densus 88 di backup dari Direktorat Intelijen ya, jajaran intelijen Indonesia, memang sudah banyak kasus yang telah diungkap, sudah ratusan bahkan mungkin ribuan yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mencegah adanya kasus teror, namanya adalah preemptive strike. Dan jaringan teroris juga sudah diketahui. Di sini ada namanya misalnya JAD, JAT, kemudian dulu ada yang afiliasi dengan ISIS ya. Dan banyak warga kita pun juga berangkat ke Suriah untuk melakukan bergabung dengan jihadis asing yang ada di sana untuk melawan otoritas dari Bashar Assad ya di Suriah sana. Artinya kelompok pelaku teror tersebut mereka tidak hanya berdiam diri, mereka melakukan perekrutan, mereka melakukan penyebaran paham radikal kepada masyarakat, dan mereka berusaha untuk menciptakan pengantin-pengantin untuk melakukan aksi serangan teror baik kepada kepolisian maupun kepada target-target yang menurut mereka memiliki nilai publisitas yang tinggi. Karena itu di Sumatera Selatan sudah beberapa kali ada kasus penangkapan ya, terhadap pelaku teror, kemudian juga ada beberapa napi teror yang sampai sekarang masih ada di lapas di lingkungan Sumatera Selatan, dan tentunya kita butuh dari pihak kepolisian untuk bersama masyarakat dan segala elemen yang lain ya kita mendeteksi ya, karena awalnya memang dari paham radikal ini. Radikal tidak suka dengan agama yang lain, tidak suka dipimpin dengan orang yang berbeda agama, tidak suka dengan orang yang memiliki ras yang lain. Jadi tidak kemungkinan bisa saja terjadi di Sumatera Selatan, dan karena itu kesiapsiagaan kita dan kerjasama kita terus harus dilakukan. Baik sekali Pak Ratno. Kalau untuk target Dewe nih Pak Ratno, targetnya biasanya paham radikalnya menargetkan apakah masyarakat yang di pedesaan ataukah masyarakat yang seperti apa Pak Ratno, ataukah malah justru kalau muda Pak Ratno menjadi target dari paham radikal itu Dewe Pak Ratno? Ya, saya menceritakan beberapa waktu yang lalu kita sempat meneliti satu laptop yang kita sita dari salah satu organisasi yang sudah kita nyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah ya. Dari situ kita teliti, rupanya betul kegiatan mereka begitu masif, dan radikal ini bisa berkembang tidak hanya di lingkungan mereka yang terlalu fanatik dalam beragama ya, dan memanipulasi ajaran agama secara salah, tapi juga bisa mencapai atau menargetkan pada anak-anak mahasiswa, kemudian ASN ya, aparatur sipil negara, BUMN, termasuk TNI Polri juga. Jadi semua pihak akan disasar, dan kami melihat dari data yang kami ketahui dari isi laptop tersebut kami sita, itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul memiliki satu pola untuk merekrut, mengubah mindset daripada pemikiran adik-adik kita khususnya remaja. Jadi memang sekolah juga termasuk hal, atau kampus-kampus
itu menjadi sasaran daripada kelompok radikal untuk menguatkan jaringan mereka, menambah jaringan mereka untuk mempengaruhi masyarakat agar bersikap radikal. Baik Pak, kalau misalnya kita bandingkan secara nasional gitu Pak, kondisi Sumatera Selatan itu sekarang cak mana Pak? Apakah masuk dalam kategori yang rawan atau di asuai? Ya, kami kolaborasi dengan Densus 88 karena dari Densus itu memiliki mereka sudah diakui oleh dunia. Ya, Densus kita ini diakui oleh dunia karena cara bertindak mereka yang sudah teruji, kemudian juga banyak didukung dengan undang-undang anti teror yang memadai. Kami dapat informasi untuk di Sumatera Selatan situasi kondusif ya, namun tetap tidak bisa kita mengabaikan bahwa kelompok tersebut akan terus berusaha untuk melakukan upaya menyebarkan paham radikal yang bisa mengarah ke aksi kekerasan yang berupa aksi teror. Makanya kami sangat mengapresiasi kemarin pada beberapa hari ini ada perayaan keagamaan ya, itu ada pengamanan dilakukan oleh lintas agama. Dan kami juga beberapa waktu terakhir juga bertemu dengan para tokoh lintas agama di Sumatera Selatan. Intinya bahwa semuanya sepakat untuk memerangi paham radikal dan aksi teror. Tidak ada yang agama yang membenarkan tindakan kekerasan seperti itu kepada masyarakat untuk menciptakan rasa ketakutan. Betul, berarti memang kalau sebenarnya harapan kita galau-galau ini jangan sampai apalagi generasi muda cak itu ya kena namanya paham radikalisme ini karena memang bahaya Mang Cik dan juga Pak Rano cak itu Pak ya. Kita beralih ke Kak Fadli. Kak Fadli kan sebagai anggota DPRD Sumsel sekaligus tokoh pemuda cak itu. Nah kalau dari kacamata Kak Fadli sebagai pemuda cak itu ya, cak mana sih sebenarnya nyengok fenomena dari si radikalisme di Indonesia ini? Ya, pertama ya saya juga ucapkan terima kasih pada Val TV ya yang sudah mengajak diskusi dengan senior saya nih Mas Ratna. Kita mulai pertama bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi semua manusia. Nah, kata kuncinya ketika kita orang muda memahami bahwa Islam itu adalah agama yang damai, artinya tidak ada kekerasan di situ. Ini sudah clear ya artinya di situ. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa hari ini kenapa terjadinya anak-anak muda yang seperti itu. Pertama karena hilangnya peran sebagai agent of change ya yang ada sekarang. Kita lihat bagaimana anak-anak muda sekarang ini, karena saya di politisi ya, masih banyak yang apolitis begitu. Ngapain ya? Padahal ketika kita ingin menyuarakan kebenaran, kita sudah ada sistem demokrasi di negara kita ini seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa tingginya tidak adanya sense of belongs begitu ya terhadap kondisi yang ada. Gitu ya? Betul. Nah ini juga saya kira menjadi PR juga ya bagi generasi muda kita. Nah jadi ketika mereka tidak merasa bahwa ini sebenarnya negara kita dan kita rugi kalau kita membuat kekerasan negara kita sendiri seperti itu. Nah ini juga harus kita tumbuhkan rasa itu. Nah saya kira ini bagian kita para generasi muda ini ya jangan sampai kita jauh ya dari nilai-nilai seperti itu. Nah ini ke depan saya berharap sekali bahwa ketika kita memahami bahwa seorang pemuda ya dengan semangat yang dimilikinya, tentu saya yakin dia bisa meraih cita-citanya seperti itu. Nah di Sumatera Selatan saya melihat kita para pemuda di Sumatera Selatan ini sangat kondusif sekali begitu, dan banyak sekali pemuda-pemuda yang berprestasi di Sumatera Selatan ini, artinya jauh dari tindakan kekerasan yang seperti itu ya. Dan saya melihat pemuda di Sumatera Selatan ini ya harus fokus dengan talenta yang dimiliki begitu, talenta yang dimiliki. Kalau hari ini yang mau jadi politisi silakan di jalurnya, yang mau jadi entertain ya, seperti Cek Teddy ya, di Cek ya siapa? Cek Oki ya. Ya ini ada jalurnya begitu. Nah jadi jangan sampai kita salah jalur sebagai seorang pemuda seperti itu. Betul. Tapi kalau misalnya Kak Fadli itu ya selaku mungkin banyak kan bersinggungan dengan pemuda cak itu, sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan sama Kak Fadli Dewek dan juga tim dari DPRD cak itu? Iya, saya kalau kita ngomong tentang DPRD sebetulnya
tupoksi di DPRD itu sudah cukup jelas bahwa kita di DPRD 3 fungsi pokok sesuai dengan Undang-Undang 23 itu adalah sebagai legislasi menganggarkan dan mengawasinya begitu. Nah hanya ada fungsi yang lain yang hari ini saya kira juga mulai dilupakan, yaitu advokasi dan fasilitasi. Nah saya dengan teman-teman muda saya pernah membuat Millennial Sriwijaya Planner. Artinya anak-anak muda yang bertalenta, yang hobi bisnis, mari kita gabung ya. Daripada kita menambah tingkat pengangguran, ayo kita ciptakan lapangan kerja bersama begitu. Nah, ini salah satu bentuk advokasi fasilitasi kepada anak-anak muda ya yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Itu. Oke, berarti memang sebenarnya harus ada wadah juga. Ya, jadi memang untuk anak muda Dewa juga memang sungguh penting ya untuk mengetahui paham radikalisme ini apa biar tidak terjerumus dari paham radikalisme Dewa. Nah ini Kak Wali kita tahan sebentar karena Arina lewat dulu. Setelah yang siko ini kita masih tetap di Halo Pak. Semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku merindukanmu, ku akan pulang. Oi dah, lamunnya laki aku nih balik. Tak tahu hari ini lah nak para maghrib. Lah, ngapa Cecak bingung nih tuh? Ini laki aku lah berjanji nak ngajak belanja bulanan. Habis galau bahan makanan aku tuh. Oh, belanja di Bajul Bae. Apa dia itu? Di Bajul Bae adalah aplikasi kebanggaan Wong Palembang yang nyedio ke kebutuhan rumah mulai dari produk seger sampai produk retail. Produk retail ini bisa dipesan sampai jam 8 malam. Cepet dan mudah, tidak perlu lagi keluar rumah. Oh, di Bajul Bae. Cobalah. Nunggu laki aku lamun yang balik. Kau selingkuh laki kau tuh, Cek. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Bisa ku merapikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski
Takut terus pancarkan sinarnya. Kicau bisa Pal TV dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Halo Palembang, tentunya masih bersama narasumber kami dengan Kak Ratno selaku Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan, dan juga dengan Kak Padli selaku anggota DPRD Sumsel dan juga tokoh pemuda yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Nah, kalau kita berbicara paham radikalisme nih Kak Ratno, kalau dari Polda Sumsel sendiri, apa sih yang dilakukan untuk ngilang ke paham radikalisme ini terkhusus di wilayah Sumatera Selatan nih Pak Retno? Terima kasih. Jadi kalau kita belajar dari beberapa kasus teror yang sudah terjadi, ya, terakhir yang ada di Makassar maupun di Jakarta Mabes Polri, mereka meninggalkan surat wasiat. Dari surat wasiat terbaca sekali bahwa motif kenapa mereka melakukan itu adalah karena kepingin membuat atau mewujudkan jalan surga buat kedua orang tua mereka, kemudian juga memusuhi aturan-aturan yang sesuai dengan keyakinan mereka, kemudian juga yang ketiga adalah supaya mereka masuk surga. Jadi bukan saja mereka punya motif untuk menyebarkan rasa takut pada masyarakat, namun juga punya motif sendiri, dan itu adalah virus-virus radikal yang masuk ke mereka. Kita harus paham virus radikal itu bisa mudah sekali saat ini adalah menular melalui kemajuan internet, ya, media sosial. Ya. Beberapa kasus kita jumpai mereka cukup tidak pernah ketemu dengan jaringan yang lain. Ada juga namanya lone wolf, ya. Lone wolf itu pelaku teror yang sifatnya perorangan, tidak terkait dengan jaringan teror yang ada di Indonesia. Mereka mengikuti channel-channel di Telegram, di Facebook yang sifatnya tertutup. Dari situ mereka menjadi radikal. Karena itu yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan, selain kita memperbanyak kegiatan tatap muka dengan para tokoh agama untuk kita yakini, kita perkuat komitmen bahwa Indonesia ini terdiri dari 300-an lebih suku bangsa, kemudian ada 6 agama, kemudian ada 130-an aliran kepercayaan, dan kita masyarakat yang berbineka, tunggal ika, dan kita punya satu tujuan bahwa bangsa kita ini didirikan oleh founding fathers yang mengendaki adanya persatuan dan kesatuan. Jadi kita kembangkan banyak kegiatan yang sifatnya supaya menyadarkan kepada semua elemen masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan untuk menghargai keberagaman, menguatkan komitmen, kemudian khusus pada anak-anak muda kita banyak sekali kita lakukan kegiatan berupa pencerahan, ya, pencerahan supaya paham radikal ini tidak mudah masuk atau berkembang di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian jangan sampai anak-anak remaja kita yang mereka awalnya anak yang baik, kemudian terpapar karena adanya suatu kegiatan misalnya keagamaan yang sifatnya tertutup. Ini mohon untuk diinformasikan kepada aparat supaya kita bisa segera lakukan langkah antisipasi. Radikal biasanya dimulai juga dari adanya kegiatan sifatnya tertutup. Masalah agama, kami menyarankan supaya belajar pada ahlinya. Jangan hanya kita belajar agama pada satu orang yang kita yakini dia benar. Karena seringkali ajaran agama dimanipulasi, diambil ayat tertentu yang sebenarnya itu banyak ditafsirkan oleh ulama-ulama yang lain bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Kami kira itu yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan. Kami buka pintu untuk masyarakat bisa memberikan informasi apabila ada pengajian atau kegiatan keagamaan yang sifatnya tertutup untuk kita lakukan secara bersama. Kita libatkan Majelis Ulama Indonesia, ya. Di situ ada fatwa-fatwa MUI menyatakan tentang aliran sesat, aliran yang mungkin bertentangan dengan norma keagamaan pada umumnya. Dan yang jelas kerukunan bersama di antara masyarakat harus kita jaga. Baik. Kalau sejauh ini Pak, tadi kan beberapa dijelaskan sama Bapak soal dari mana sih sebenarnya paham ini masuk Cak itu. Nah kalau sejauh ini yang Bapak sudah tangani kasus-kasusnya Cak itu, sebenarnya yang paling rentan itu dari mana sih Pak sumbernya? Ya, radikal kondisi teroris sekarang ya, sampai sekarang yang bukan hanya terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia, dan bukan hanya menyangkut masalah agama Islam, karena seperti kasus di Selandia Baru misalnya, ada seorang yang masjid, ya, kita lagi berdoa Jumatan, kemudian ditembak oleh pelaku teror sehingga 50-an meninggal dunia. Artinya bahwa memang ada keinginan misalnya untuk kembali kepada aturan Quran dan hadis, namun kemudian itu dilakukan secara kaku, padahal sebenarnya tidak seperti itu yang disampaikan oleh sebagian besar ormas keagamaan moderat yang ada di Indonesia. Jadi
Kemudian muncullah kasus di Afghanistan ya. Afghanistan ada kasus teror di sana, Al-Qaeda, 197 orang Indonesia berangkat ke sana. Kemudian juga kegiatan berkembang menjadi kelompok ISIS ya, di mana ada ratusan WNI telah berangkat ke sana bergabung kelompok radikal hanya gara-gara adanya propaganda dari ISIS untuk mengajak mereka jihadis-jihadis asal Indonesia untuk bergabung di sana. Jadi memang ini satu masalah yang cukup kompleks dan kita berharap dengan adanya upaya sinergi, ada BNPT, di Sumatera Selatan ada FKPT, kemudian ada kepolisian, ada TNI, dan ada dari kalangan muda dan dari politik, kita berharap sama-sama kita melakukan upaya untuk mencegah berkembangnya paham radikal. Baik sekali, memang untuk menanggulangi paham radikal ya memang harus sinergi seluruh stakeholder ya Pak ya. Nah ini termasuk Bang Fadli nih selaku tokoh pemuda yang ada di wilayah Sumatera Selatan dan juga sebagai anggota DPRD wilayah Sumatera Selatan nih Pak. Untuk generasi muda dewek nih Bang Fadli, untuk bisa mendeteksi Bang Fadli bahwa ini nih sudah masuk ke ajaran paham radikal. Oh ini benar, oh ini salah, itu bagaimana nih Bang Fadli nih? Ya, pertama harus kita yakini ya bahwa kita ini adalah makhluk sosial, politikon ya kata Aristoteles. Jadi artinya kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Jadi kita ini butuh masyarakat, butuh lingkungan. Artinya kalau kita mengasingkan diri kita sendiri, beda dengan yang lain, saya kira ini juga akan menjadi tanda tanya begitu ya. Kenapa dia beda sendiri begitu? Nah, yang kedua yang harus kita pahami juga ya. Seringkali kita ini tidak berada dalam komunitas kebaikan ya. Maksud saya begini ya, anak-anak muda biasanya mereka cenderung akan melihat tadi kata Mas Ratno ya, pengikutnya ya. Nah jadi jangan sampai kita mempunyai apa istilahnya, kalau kita terlalu berlebihan begitu ya, mengkultus individu begitu. Nah ini tidak baik ya. Jadi kita jangan sampai kita terlalu mengkultuskan individu begitu. Jadi artinya kita fokus ya, kita fokus kepada peran kita sebagai pemuda. Nah jadi kalau saya melihat kalau anak-anak muda ini banyak pintu-pintu yang bisa membuat dia meningkatkan talentanya sebagai seorang pemuda begitu. Salah satunya adalah berkecimpung di dalam ekosistem kebaikan yang edukatif dan produktif begitu. Jadi kalau dia merasa bahwa dia tidak agak berbeda dengan yang lain ya, kemudian tidak bermanfaat bagi orang sekitarnya, saya kira ini juga tidak menjadi ciri khas bagi pemuda itu sendiri begitu. Nah, jadi itu ya yang sampai justru kita sebagai pemuda kita yang tidak bisa akhirnya bermanfaat ya bagi masyarakat sekitar kita, bahkan kita dijauhi oleh masyarakat begitu. Berarti emang harus hati-hati juga Kak Pak Adli ya, kita jangan sampai jenguk uang tuh mencak lah bagus nian cek itu ya, harus bisa realistis juga ya, kalau sebenarnya manusia itu juga udah katain sempurna. Betul sekali. Jadi memang Cak Manu, Cak Oki, apakah sudah pernah menemukan paham-paham radikal atau mungkin pernah bersentuhan? Kalau Cak Oki belum, alhamdulillah ya, jangan sampai juga ketularan itu. Iya, jadi memang tadi juga pesan dari Bang Fadli juga kalau anak muda itu wajib untuk ngisi waktunya dengan hal-hal yang edukatif dan positif ya Bang Fadli ya. Nah ini Bang Fadli nih, kalau terkait dengan paham radikal kita minta himbauannya nih selaku tokoh pemuda yang ada di wilayah Sumatera Selatan, himbauan untuk warga masyarakat, terkhusus juga untuk Mang Cek Bice, anak generasi milenial yang ada di wilayah Sumatera Selatan nih, Bang Fadli, monggo. Baik, untuk rekan-rekan muda dimanapun berada, pertama kita sebagai anak muda harus fokus dengan talenta kita, ya kita harus mengenali talenta kita, ya. Kalau kita punya dream, punya mimpi, maka kita harus fokus membuat goals untuk mencapai mimpi kita itu yang pertama. Yang kedua, jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Ya, khairunas ma'an anfa'uhum linnas. Maksudnya yang terbaik adalah yang paling banyak kontribusinya buat orang lain begitu. Jadi baik menjadi entertain, menjadi polisi, menjadi politisi, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, teruslah menjadi generasi pembelajar, continuous learning ya. Jadi sebagai anak-anak muda ini jangan pernah berhenti belajar. Saya hari ini belajar dengan Mas Ratno, dengan Cek Oki, dengan Cek Teddy. Artinya kita anak-anak muda ini harus selalu menjadi generasi pembelajar. Dan yang terakhir ya tentu yang akan menjadi bekal kita ya, tentu
kita harus menguatkan sisi spiritualitas kita begitu. Nah, dengan cara apa? Tentu kalau kita hidup di Indonesia maka kita wajib ya mengikuti apa yang ada di Republik kita ini begitu. Artinya sebagai anak muda ya kita juga harus melihat dan mengetahui ya bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Tidak ada kekerasan di dalam Islam. Artinya kita generasi muda harus siap untuk senantiasa melakukan perubahan dan perbaikan seperti itu. Biasa sekali itu dari tokoh pemuda nih. Kalau dari aparat penegak hukum yang ada di wilayah Sumatera Selatan, bagaimana himbauannya Pak Ratno? Paham radikal tetap menjadi satu ancaman bagi keutuhan negara kita. Bangsa kita ini sangat kaya dengan sumber daya alam. Kita optimis walaupun kita hidup sekarang ini masih dalam pandemi COVID-19. Kita ingatkan kembali untuk tetap kita waspada prokes ya. Kemudian yang berikutnya adalah generasi muda adalah calon pemimpin bangsa yang akan menggantikan pemimpin yang ada saat ini. Tentunya kita berharap kita titipkan pada generasi muda untuk menjadi generasi muda yang produktif, yang menjadi agent of change atau agen perubahan di masa mendatang. Ya. Kita optimis bangsa kita akan maju pesat, mengingat kita punya segalanya di sini, apalagi kita bandingkan dengan banyak negara yang mungkin ada keterbatasan. Namun saya berpesan mungkin kepada generasi muda, saat ini kita hidup di era teknologi, ya. Kita melakukan media sosial dengan bijak, kemudian juga tidak terlibat dalam kasus-kasus ujaran kebencian yang bisa menimbulkan keretakan hubungan antar umat beragama, antar suku, dan kita banyak belajar dari peristiwa yang terjadi baik di negara kita yang menimbulkan ketakutan, keresahan di tengah masyarakat maupun yang terjadi di luar negeri. Banyak negara sudah luluh lantak seperti contoh si Suriah misalnya, hanya gara-gara adanya perbedaan paham, ya, keyakinan, kemudian juga adanya tuduhan kepada pemerintah yang dinilai otoriter segala macam. Saya yakin dengan mekanisme demokrasi yang ada di kita, sudah banyak channel-channel untuk disampaikan tentang kritikan masukan kepada pemerintah, sehingga tidak perlu disampaikan dengan cara yang sifatnya kekerasan. Kita lakukan dan sekali lagi gunakan internet untuk dengan bijak, ya, sehingga tidak sampai kita membantu penyebaran paham radikal yang ada di tengah masyarakat kita. Baik, terima kasih banyak Pak Rano, terima kasih banyak Kak Padliat waktunya pagi hari ini sudah memberikan kita pencerahan mengenai radikalisme dan juga bagaimana untuk pencegahannya. Kalau misalnya kita bisa simpulkan tadi Mang Cek Teddy, jadi jadilah kita tuh manusia yang bukan sekadar pintar tapi juga bijak ya. Betul. Jadi kita tidak akan terjebak dalam namanya radikalisme ini dan Betul. bisa lebih produktif lagi berkegiatan seperti itu Mang Cek Teddy ya. Betul, Dan terima kasih sekali lagi Bapak, semoga kita ketemu lagi di luar, mungkin ada acara-acara sosialisasi paham radikalisme seperti itu ya. Pak, sehat selalu Bapak. Terima kasih banyak. Nah ini Mang Cebice, tadi kalau sudah kita dengar edukasi dan pencerahan dari narasumber kita, ini pecah biasa tentunya sebelum kita mengakhiri program Halo Palembang edisi hari ini, kita jingok dulu perkiraan cuaca yang ada di 3 kota dan kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Nah ini bisa kita jingok di layar kaca TV kita pada pagi hari ini. Pada kota Palembang ini pada pagi ini berawan, kemudian siang ke malam itu cerah berawan dengan intensitas kelembapan udara 24 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian bisa kita jingok juga di Kabupaten Banyuasin itu pada pagi hari ini berkabut dan siang ke malam itu hampir sama. Kota Palembang itu cerah berawan dengan intensitas kelembapan udara 24 sampai 31 derajat Celcius. Dan kita beralih ke Kabupaten Ogan Ilir, ini pada pagi ini berkabut dan siang hari juga cerah berawan, kemudian ke malam hari itu hujan dengan intensitas ringan dan kelembapan udara 24 sampai 31 derajat Celcius. Nah, Mang Cebice tadi perakiraan cuacanya sekaligus nutup Halo Palembang kita edisi hari ini, hari Jumat. Jangan lupa selalu kasih Halo Palembang setiap hari jam 8 sampai jam 9 di Pal TV memang punya kita. Dan jangan lupa kalau misalnya nak nongki-nongki sebelum kita puasa, datang dulu ke Penhead yang ada di Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Karena di sini banyak makanan lemak dan juga bisa nikmati live music yang pastinya asiknya. Aku Bice Oki pamit. Dan aku Mang Cek Teddy Pramana, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam jago, perginya kok balik ke koko. Ayam jago, nak begawe jadi ngantuk. Kalau hidupnya senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak berbaju bagus, nak makan lemak, begawe sungkan. Garap kertu tua, dah selamanya dia berado. Pengen atau
jos habis juga. Benteng Kuta Besar, naik perahu ke seberang ulu. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita.